Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Puji Rahayu Setiarini dari SD Negeri Bolago 02, calon guru penggerak angkatan 4, Kabupaten Pati. Oke. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya akan melaksanakan coaching terhadap tugas dari kasus 1. Dengan pembagian tugas, coach adalah saya sendiri, kemudian coach Ibu Reno. Nah, situasi atau tematiknya adalah seorang guru sangat memahami jika Reno ini, jadi salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Reno untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Reno masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, dalam situasi istirahat, tampak Reno ini sedang murung, jadi tidak keluar kelas yang biasanya semangat dan ceria. Reno ini di dalam kelas sendirian. Kemudian guru menghampiri Reno. Hai Reno. Hai Bu Guru. Bagaimana kabarmu, Nak? Baik Bu. Baik kok, cemberut gitu, nggak semangat, nggak ceria juga. Boleh Ibu ngobrol sebentar? Boleh Bu. Ini Saya pasti ada senang masalah. loh bisa bicara sama Ibu. Iya, terima kasih. Reno, setelah kamu terpilih menjadi wakil dari sekolah untuk lomba bahasa Inggris, pidato ya, akhir-akhir ini kok kamu murung ya? Tidak seperti biasanya, yang penuh semangat, ceria. Ada apa, Mbak Reno? Sebenarnya ada sesuatu yang sedang saya pikirkan Bu. Apa, Nak? Boleh Ibu tahu? Iya Bu, sebenarnya saya juga ingin Bu dapat solusi dari permasalahan saya. Baiklah, ini kita sendirian ya Nak Reno. Nah, permasalahan apa yang kamu alami Nak? Saya tuh nggak pede Bu. Kalau saya harus ikut lomba pidato tuh saya belum siap. Kenapa nggak pede Nak? Kemarin aja ketika kamu pidato di depan kelas bagus sekali. Kenapa nggak pede? Sebenarnya saya itu belum menguasai Bu materi pidato yang untuk lomba. Pasti belum hafal ya? Ya, saya belum hafal Bu. Iya, memang sulit sih Nak Reno kalau harus menghafal apalagi bahasa Inggris. Saya tahu permasalahanmu. Kamu tidak pede karena belum menguasai dan belum hafal. Nak Reno, kamu itu telah terpilih dari semua rekan-rekanmu di dalam kelas. Apakah kamu tahu kenapa kamu terpilih? Mungkin karena saya ya dianggap yang terbaik Bu dari teman-teman. Tapi saya belum menguasainya Bu, jadi saya nggak pede. Kira-kira Nak Reno bisa memikirkan bagaimana Nak Reno bisa menguasainya. Bisa berpidato dengan baik dan benar. Bagaimana caranya?
Kalau mau pidato yang bagus ya harus hafal, Bu. Terus supaya hafal harus berlatih, Bu. Iya, betul. Nah, itu kamu tahu caranya yang harus kamu lakukan biar bisa menguasai teknik berpidato dengan baik. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan setelah pertemuan ini? Gimana ya, Bu? Tapi sepertinya saya mau menemui guru bahasa Inggris, Bu. Saya akan bilang kalau saya ingin berlatih supaya saya bisa hafal dan menguasai pidatonya. Nah, pinter sekali Nak Reno, karena kamu itu kan anak yang cerdas. Baiklah, kamu membutuhkan latihan yang ekstra untuk menghadapi lomba pidato bahasa Inggris. Nah, bagaimana komitmen kamu dalam menyiapkan lomba ini? Saya akan menemui guru bahasa Inggris, terus saya akan minta jadwal latihan bersama gurunya, Betul? terus saya akan berlatih di rumah juga, Bu, untuk menghafalkan teksnya. Terus saya akan coba berulang-ulang di depan cermin nanti, Bu, dengan tekun. Pokoknya saya mau berusaha. Nah, bagus sekali Nak Reno. Nah, itu baru anak yang pinter. Bagaimana perasaanmu setelah pertemuan ini? Saya senang sekali, Bu. Sebenarnya saya juga lega. Saya harus yakin kalau saya bisa. Baiklah, Ibu bangga, kamu juga harus bangga menjadi orang yang terpilih. Kamu juga harus semangat ya, dan ceria lagi. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Oke, Ya, sudah. ya. Silahkan. Modul coaching Tirta kasus 3. Jadi kelompok saya sebagai coach adalah Eva Yulia Kustanti, kemudian coachingnya Ibu Putri. Kasus 3, coaching. Untuk coaching, monggo Bu Budi bisa dimulai. Selamat siang Bu Erva, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Oh, selamat siang juga Bu Puji. Ada yang kurang baik ya Bu Puji? Saya lihat sepertinya Bu Puji selalu galau nih wajahnya, tanpa semangat ceria seperti biasanya. Bagaimana Bu? Mungkin saya bisa membantu Bu? Mohon maaf banget loh Bu, jadinya saya ganggu waktunya Ibu dong. Tidak apa-apa sih Bu Puji. Gini loh Bu, saya mau cerita sedikit tentang masalah saya. Oh, alah itu toh. Tentunya dengan senang hati Bu. Mari kita bahas bareng. Sebenarnya saya hanya ingin sharing solusi terbaik untuk masalah yang saya hadapi Bu. Coba Ibu Puji ceritakan apa yang sekarang ini Ibu Puji rasakan. Bu Erva ingat tidak beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan Ingat-ingat. supervisi di kelas saya. Iya Bu, iya. Saat itu, saya mendapat teguran dari pengawas, tetapi disampaikan kepada kepala sekolah. Oh, tegurannya berkaitan dengan hal apa ya Bu? Sebenarnya bukan menjadikan hal yang serius, Ibu, tetapi kok rasanya mengganjal ya di hati saya. Karena hal itu menjadikan hati Ibu tidak nyaman, maka bisa dikatakan serius loh Bu itu. Pengawas mengkritik proses pengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu? Apakah berkaitan dengan pengelolaan kelas atau hanya administrasi pembelajarannya saja? Beliau itu kurang berkenan jika saya tidak memakai buku teks, Bu, sebagai sumber belajar utama. Oh begitu. Lalu tanggapan Bu Puji bagaimana dengan permasalahan itu? Saat itu saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama saya mengajar, saya selalu menggunakan berbagai sumber, buku teks utama maupun dari buku referensi perpustakaan.
saya rangkum dan saya tayangkan dalam sebuah PowerPoint, Bu. Materi saya yang saya sampaikan itu sudah ada acuannya, Bu, di kurikulum. Nah, masalahnya beliau merasa tersinggung, Bu. Jadi Bapak pengawas tersinggung dengan penjelasan itu tadi ya. Nah, pertanyaannya Bu, apakah selama menggunakan materi PowerPoint, murid itu merasa senang, termotivasi, dan tujuan pembelajaran tercapai? Murid saya itu sangat antusias, Bu. Saya itu menampilkan beberapa video untuk dianalisa. Bahkan Bu Erva lihat sendiri, saya sering mengajak murid untuk keluar kelas, mengamati lingkungan secara nyata. Nah, sebenarnya sudah bagus sekali model pembelajaran itu, Bu Putri. Tapi mungkin ya alangkah baiknya jika buku teks tetap digunakan sebagai acuan sih pada kegiatan pembimbing lainnya. Menurut saya, sumber belajar yang saya buat ini sangat memudahkan siswa, Bu. Dan kenyataannya hasil belajar mereka juga memenuhi KKM, bahkan tinggi, Bu. Oh iya ya Mbak ya, benar juga ya. Tapi mungkin juga tidak ada salahnya jika Bu Puji mencoba menyisipkan buku teks sebagai buku kegiatan pendamping. Karena kita ketahui sih bahwa memang karakter siswa dan gaya belajar mereka kan tidak sama. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya sih kurang maksimal itu loh, Bu. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari itu mengajar Dapat saya bisa sharing dengan Eva. hati atau sudah lega Bu? Alhamdulillah aman bahagia. Beberapa hari ini kepikiran dengan masalah ini konsentrasi nggak fokus. Mungkin masih ada yang gagal. Ini ada sikap Masa terima? Arif bunda. Nggih. Mbah, mbah. Tinggal mbah. Kucing. Adalah saat panjenengan mendapat teguran dan ketika pengawas memperingatkan Bu Puji untuk memberikan argumennya sehingga membuat pengawas tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Oh gitu, iya sih Bu, tepat sekali. Nah, kalau menurut saya sih Bu, untuk masalah Bu Puji ini, Bu Puji bisa merefleksi dan mempersiapkan diri kembali. Jika ditegur oleh kepala sekolah, kita harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan pasti, saya yakin beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangatnya Bu Puji dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu. Nah, sekarang apa rencana Bu Puji untuk mengklarifikasi masalah itu? Nah, ini saya berniat menemui kepala sekolah, Bu. Kemudian membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan membantu dan mendukung saya. Oh, bagus. Ada hal lain yang akan dengan lakukan selain tadi, Bu? Saya juga rencananya ingin bertemu dengan pengawas, Ibu. Mau minta maaf. Kemudian terkait proses belajar ke depan, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas. Bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu. Oh, bagus Bu. Lalu bagaimana dengan proses mengajar Ibu selanjutnya di kelas? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks. Terus untuk sumber belajar utama berdampingan dengan sumber belajar yang lain, Bu. Karena siswa saya sudah merasa nyaman dengan tampilan PowerPoint.
Oh, bagus sekali langkah yang Ibu ambil. Saya setuju loh dengan pendapat jenengan ini. Syukurlah sekarang saya lega, Bu. Jujur, Bu, saya takut mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian, akan mematuhi aturan-aturan yang ada dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oh iya. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tadi? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru yang lain, jadi bisa saling-saling mengingatkan, Bu. Oh, ide yang bagus sekali itu, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kerja kembali dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya telah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Bu. Amin, amin. Sama-sama, Bu Puji. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji nih dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit dulu ya Bu ke ruangan. Iya, monggo, silahkan Bu. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia Ibu Erva. Salam sehat dan bahagia juga, Bu Puji.